Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembada. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini bersama Bu Bekti Lestari, kita akan belajar tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Sobat Belajar, tentunya kalian sering melihat hewan di sekitar rumah, bukan? Hayo, ada hewan apa saja? Ya, ada ayam, bebek, kucing, semut, cicak, ikan, dan masih banyak yang lainnya. Sobat Belajar, tubuh hewan secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan anggota gerak. Pada bagian kepala biasanya terdapat mata, mulut atau paruh, dan telinga. Bagian badan biasanya terdiri dari dada, perut, dan ekor. Sedangkan bagian anggota gerak hewan bisa dengan kaki, sayap, otot perut, tentakel, dan lain-lainnya. Bagian-bagian tubuh hewan tersebut memiliki fungsi masing-masing. Beberapa jenis hewan memiliki bagian tubuh yang sama. Namun, ada beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh yang berbeda dengan hewan lainnya. Contohnya, pada kucing dan ikan. Kucing bergerak menggunakan kaki, sedangkan ikan bergerak dengan sirip. Setiap jenis hewan memiliki bentuk tubuh yang disesuaikan dengan tempat hidupnya dan cara mendapatkan makanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk bagian tubuh hewan itu sesuai dengan kebutuhan atau fungsinya. Nah, mari kita belajari satu persatu mengenai bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Karena banyaknya hewan yang ada di muka bumi, kita akan mempelajari 3 hewan saja, yaitu kucing, bebek, dan ikan. Kucing sering kita jumpai di sekitar rumah. Pada bagian tubuh kucing terdiri atas kepala, badan, dan anggota gerak. Pada bagian kepala terdapat mata untuk melihat. Mata kucing mempunyai lubang pupil yang dapat membesar dan mengecil. Lubang pupil yang bisa membesar dan mengecil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Sehingga ketika kucing berada di tempat yang gelap, kucing bisa melihat dengan jelas. Penglihatan yang tajam ini berfungsi untuk mencari mangsa di malam hari. Pada bagian kepala juga terdapat mulut. Mulut fungsinya untuk memasukkan dan mencerna makanan. Mulut kucing dilengkapi gigi taring yang tajam. Fungsinya untuk mengoyak makanan yang susah dicerna seperti daging. Selanjutnya hidung. Fungsinya sebagai alat pernafasan dan indera penciuman. Telinga. Telinga sebagai alat pendengaran. Selain itu, kucing mempunyai kumis yang berfungsi untuk mendeteksi gerak mangsa dan kondisi lingkungannya. Selanjutnya bagian badan. Bagian badan kucing
terdiri atas dada, perut, dan ekor. Pada umumnya, ekor kucing berbentuk panjang, bulat, dan berambut lebat. Fungsinya untuk apa, sobat? Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak. Seluruh permukaan tubuh kucing juga diselimuti rambut yang tebal. Fungsinya untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Selanjutnya, bagian anggota gerak. Kucing memiliki kaki yang kuat untuk berjalan dan berlari. Selain itu, kaki kucing dilengkapi dengan kuku yang sangat tajam, berfungsi untuk melindungi diri dari musuh dan untuk menangkap mangsa. Pada telapak kaki kucing terdapat bantalan atau daging yang tebal. Fungsinya untuk apa ya, sobat belajar? Fungsinya untuk menyimpan kuku, sehingga pada saat berjalan tidak bersuara. Juga sebagai bantalan saat kucing melompat. Sobat belajar, hewan yang kedua adalah bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di darat. Namun, bebek biasanya mencari makan di daerah perairan. Bagian tubuh bebek antara lain sebagai berikut. Bagian tubuh bebek meliputi kepala, badan, dan anggota gerak. Bagian kepala yang pertama meliputi mata. Fungsinya sebagai alat penglihatan. Kemudian paruh. Paruh bebek berbentuk lebar, pipih seperti sudu. Fungsinya untuk mencari atau menyaring makanan di tempat yang berlumpur. Kemudian hidung. Fungsinya sebagai alat pernafasan. Lalu telinga. Fungsinya sebagai alat pendengaran. Bagian yang kedua dari tubuh bebek adalah bagian badan. Terdiri atas dada, perut, dan ekor. Seluruh permukaan tubuh bebek ditutupi oleh bulu yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari suhu yang dingin. Juga bulunya berlapis lilin. Fungsinya untuk apa, sobat belajar? Fungsinya ketika berenang di air, bulu bebek tidak basah sehingga bebek tidak tenggelam. Anggota gerak bebek meliputi sayap dan kaki. Kaki bebek berbentuk kaki cakar berselaput di sela-sela jarinya. Ketika di darat berfungsi untuk berjalan. Ketika di air berfungsi untuk berenang. Ketika berjalan di lumpur supaya tidak mudah terperosok. Kemudian sayap bebek berfungsi sebagai alat keseimbangan. Saat berjalan cepat, bebek membuka sayapnya. Sobat belajar, hewan yang ketiga adalah ikan. Ikan hidup di air. Tubuh ikan berbentuk simetris bilateral atau streamline yang memudahkan ikan bergerak di air. Bagian tubuh ikan juga terdiri atas kepala, badan, dan anggota gerak. Pada kepala ikan terdapat mata. Fungsinya untuk melihat. Dan insang sebagai alat pernafasan. Sirip ikan sebagai alat bergerak di air.
Selanjutnya bagian sisik. Sisik ikan keras dan berlendir. Fungsinya untuk melindungi tubuh ikan dari serangan musuh. Kemudian bagian ekor. Ekor ikan digunakan untuk berbelok saat berenang. Kemudian bagian gurat sisi. Bagian gurat sisi berfungsi untuk mengetahui posisi di dalam air. Sobat belajar, demikianlah pembelajaran kita tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Menyenangkan bukan? Oke sobat belajar, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Pesan dari Bu Bekti agar selalu menjaga kesehatan dengan cara ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar sobat belajar tidak ketinggalan materi yang lain di Sembada Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembada.